Setelah selesai mempelajari modul-modul ini, berikutnya kita nanti akan ikut UKM PPG. Sobat calon guru semuanya, salah satu hal yang membedakan antara pelaksanaan PPG dalam jabatan 2023 dengan PPG dalam jabatan tahun 2024 itulah di sini nanti kita mengerjakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi di sini nanti kita akan disajikan 3 modul yang nanti akan kita pelajari secara mandiri. Kemudian kita setelah menyelesaikan modul-modul ini, maka di sini nanti kita unggah jurnal pembelajaran teman-teman. Nah, pada video ini kita akan memberikan sedikit bocoran terkait tentang alur PPG Daljab 2024 dan juga seperti apa kira-kira tampilan LMS PPG dalam jabatan 2024. Yang mana di sini kemudahan ini disusun dari Kemdikbudristek sebagai upaya untuk penuntasan program sertifikasi guru dalam jabatan. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, kalau misalkan kita melihat data yang disajikan oleh Kemdikbudristek ini, kita bisa mengetahui bahwa jumlah guru yang sudah tersertifikasi itu ternyata lebih sedikit daripada guru yang belum tersertifikasi. Nah, di sini sudah dikalkulasi yaitu sejumlah 1,5 jutaan guru yang belum tersertifikasi, yang terdiri dari guru PNS, kemudian guru P3K, dan juga guru non-ASN baik di sekolah negeri maupun juga sekolah swasta. Ini nanti akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang akan menjadi kandidat peserta PPG Daljab 2024 di sini nanti adalah diutamakan terlebih dahulu untuk guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik ya di tahun sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar atau belum ikut seleksi akademik atau nggak lulus seleksi administrasi atau mungkin guru baru, bagaimana? Tentunya nanti kita terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita melihat pada tampilan ini berdasarkan dari transformasi PPG dalam jabatan 2024, di sini banyak sekali perbedaan antara pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya dengan di tahun 2024 ya. Tentunya untuk di tahap pertama itulah tahap rekrutmen. Di bagian rekrutmen di sini nanti melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Nah, artinya di bagian rekrutmen ini nanti akan dipilah-pilah apakah kita itu yang akan berangkat PPG di tahun ini ataukah kita harus ikut seleksi administrasi. Kalau misalkan kita belum pernah ikut seleksi administrasi, tentunya nanti berdasarkan dari hasil pemetaan di pemutakhiran data, nanti kita ikut seleksi administrasi dulu ya. Tentunya untuk data itu nanti yang memegang itu adalah dari BPGP daerah kita masing-masing. Nah, setelah kita mengikuti seleksi ya, bagi teman-teman yang kemarin sudah mengikuti seleksi dan juga lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik, meskipun kita belum mendapatkan hasilnya, maka di sini nanti kita masuk dalam database Kemdikbudristek ya, yang jumlahnya ini ada sekitar 16 ribuan. Nah, kalau misalkan kita cek, ini adalah untuk di bagian pembelajaran, ini adalah untuk durasi pendidikan menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk pelaksanaan itu sama halnya dengan kita tuh mengerjakan pelatihan mandiri yang ada di PMM. Artinya kita bisa kejar selesai dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin juga 3 bulan. Semakin cepat kita selesai pelatihan mandiri, tentunya nanti kita juga akan semakin cepat juga ya untuk ikut UKM PPG. Kalau misalkan kita nanti cepat lulus UKM PPG, tentunya kita akan segera mendapatkan sertifikat pendidik teman-teman. Dan di sini nanti untuk skemanya, di sini nanti akan dibedakan antara peserta yang kita itu akan mendapatkan pengakuan atau kita itu sudah mendapatkan rekognisi. Ya, benar, nanti untuk peserta rekognisi itu terdiri dari teman-teman guru yang sudah lulus pendidikan guru penggerak alias sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak dan juga XPLPG ya. Sedangkan untuk teman-teman yang di luar kedua kategori ini, maka nanti kita akan mengikuti PPG dalam jabatan melalui jalur reguler. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di sini nanti kita melalui belajar mandiri dan durasi ini nanti bisa kita kejar selama 1 bulan, yaitu melalui aplikasi PMM. Setelah kita nanti selesai mempelajari ini, kita upload jurnal pembelajaran, maka barulah nanti setelah memenuhi syarat semua kita akan mengikuti UKM PPG ya. Untuk UKM PPG juga sama dengan tahun kemarin, ini nanti terdiri dari UKIN dan juga UP. Nah, kira-kira untuk tampilan LMS PPG dalam jabatan 2024 itu seperti apa teman-teman?
kalau misalkan kita berbicara terkait tentang LMS, nah tentunya kita itu berfokus pada link guru.kemdikbud.go.id. Nah, yang mana untuk di sini ini kita bisa akses ya melalui akun belajar.id kita. Nah, tentunya teman-teman di sini ada menu untuk ini ya, yaitu LMS. Inilah nanti menu yang akan kita gunakan untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2024. Nah, setelah teman-teman klik di sini, kita berhasil untuk masuk ke LMS. Maka bagi teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar di LMS, mungkin saja pernah mengikuti pelatihan yang lain, mungkin sebelum pendaftaran PPG dalam jabatan ini dibuka, maka untuk tampilan kita ini sementara masih kosong seperti ini. Inilah contoh tampilan LMS saya, yang mana di sini kita ada ucapan welcome to Canvas, you don't have any course. Nah, mengapa di sini kita masih belum punya course? Ya dikarenakan kita belum mendaftarkan, karena kita ini belum dibuka untuk PPG dalam jabatannya. Nah, kira-kira untuk tampilannya nanti kira-kira adalah yang seperti ini. Inilah untuk nanti lms.guru.kemdikbud.go.id yang kita bisa akses itu melalui akun belajar.id. Dan di sini ada sedikit contoh, yaitu untuk LMS PPG teman-teman. Namun untuk LMS PPG yang kita buka ini adalah LMS PPG untuk teman-teman yang PPG prajabatan ya. Tentunya di sini nanti juga tidak akan jauh berbeda, yang mana di sini untuk PPG dalam jabatan mulai di tahun 2023 di angkatan 1 kemarin. Ini untuk pembelajaran ini sudah diarahkan untuk LMS yang digunakan itu di bagian ini, yaitu kita masuk dengan menggunakan akun belajar.id kita di bagian dashboard. Di sini nanti ketika kita sudah menjadi peserta PPG dalam jabatan, maka di bagian dashboard ini akan ada modul-modul ya. Nah, di sini sebagai contohnya untuk PPG prajabatan itu ada modul computation thinking, kemudian design thinking, kemudian literasi dan seterusnya ini. Namun untuk yang PPG dalam jabatan seperti yang nanti untuk modulnya itu hanya ada 3 modul saja teman-teman. Jadi di sini adalah sebagai contohnya, nanti kalau misalkan kita view grade di sini kita akan ditampilkan untuk prosentase keterpenuhan dari pembelajaran modul kita dan juga jurnal pembelajaran yang sudah kita upload ya. Nah, untuk alur PPG dalam jabatan sendiri di sini nanti juga akan dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, untuk alurnya di sini cukup dipermudah ya. Tentunya berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah melibatkan full dengan LPTK. Maka di sini nanti kita cukup belajar mandiri nih, yaitu melalui aplikasi PMM. Untuk contoh modulnya ini adalah yang seperti ini. Nah, untuk alurnya ini adalah yang pertama, guru mempelajari modul-modul PPG dalam jabatan di PMM melalui menu pelatihan mandiri. Nah, contohnya seperti ini, yaitu di menu pelatihan mandiri LMS, ketika kita klik ini akan diarahkan menuju ke tampilan ini. Nah, untuk modulnya seperti apa? Modulnya contohnya adalah yang seperti ini ya. Ini contoh modul-modul yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini guru mempelajari modul PPG dalam jabatan di PMM melalui menu pelatihan mandiri. Nah, setelah semua modul selesai, misalkan di sini nanti kan ada 3 modul ya. Kita setelah selesai mempelajari modul-modul ini, berikutnya kita nanti akan ikut UKM PPG. Setelah semua kita klik di bagian Figure, ini nanti sudah checklist semua warna hijau ya. Kita nanti akan bisa mengikuti UKM PPG sesuai dengan jadwal. Nah, di sini nanti setelah kita lulus UKM PPG, inilah nanti kita akan mendapatkan sertifikat pendidik ya. Ini setelah kita lulus UKM PPG. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian poin nomor 3 ya, ini kan guru mendapatkan sertifikat pendidik setelah menyelesaikan UKM PPG. Di sini tidak ada kata-kata setelah lulus UKM PPG ya, seperti halnya di tahun sebelumnya. Namun telah menyelesaikan UKM PPG. Semoga saja di sini nanti ada kemudahan juga terkait tentang entah itu passing grade atau mungkin juga skema yang tidak mengharuskan kita itu mendapatkan nilai berapa. Kalau ada kata-kata menyelesaikan, tentunya di sini nanti akan lebih dipermudah. Semoga saja teman-teman. Nah, untuk tahapan sendiri bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi, tentunya nanti melakukan pendaftaran dan ikut seleksi administrasi. Dan untuk seleksi administrasi di sini adalah ternyata itu hanya memperbaharui data kita di Dapodik. Setelah kita memenuhi syarat, maka kita nanti akan bisa mendaftar PPG, yaitu melalui PMM ini. Berikutnya pembelajaran, di sini nanti kita selesaikan semua modul PPG. Setelah kita selesai, kita nanti ikut UKM PPG ya, sesuai dengan jadwal yang tersedia. Dan untuk intensitas atau frekuensi pelaksanaan UKM PPG ini nanti akan ditambah ya. Kalau misalkan di tahun sebelumnya itu hanya 1-2 kali dalam setiap angkatan, maka di sini nanti kita akan bisa lebih dari 3 kali ya. Nah, tentunya di sini nanti kita semoga saja
bisa ikut PPG dalam jabatan tahun ini, dan pantau terus channel calon guru ini sehingga nanti jika ada update informasi terkait tentang pemanggilan atau pendaftaran dan lain sebagainya, jadwal terbaru nanti kita akan sajikan, dan teman-teman nanti nggak akan ketinggalan informasi ya.